Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, karena pada hari ini Bapak pertama kali masuk di kelas ini karena guru yang bersangkutan, guru asli kalian itu Bapak Riman, itu sedang keluar kota. Jadi dia meminta Bapak untuk menggantikan untuk sementara. Baik, Bapak mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Habis itu Bapak mau kenal dari kalian semua. Baik, Bapak dari Onjana. Nama Bapak Krisno. Bapak orang Jawa ya Pak? Ya, saya keturunan Jawa, tapi ada juga daerahnya. Baik, Bapak masih single. Bapak di sini punya absensi kalian, punya daftar absen kalian. Mungkin sekali langsung Bapak perkenalan ya. Yang pertama Anastasia, Iman Anastasia. Saya Pak. Oke, terus David Anjali terus. Berhenti Pak. Ya, berarti. Dia kawin di Sugianto. Oh iya. Novia Winda. Saya Pak. Ya, yang paling cantik ya. Pak. Baik, Bapak mau bertanya. Siapa yang sudah kisma di sini? Sudah semua? Saya belum Pak. Saya belum Pak. Sudah kelas 8 ya, pastinya sudah ada yang kisma, ada yang belum. Saya belum Pak. Baik teman-teman, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi kita, terlebih dahulu kita mulai kegiatan kita dengan doa. Karena kalian sudah SMP, pastinya sudah bisa berdoa secara spontan ya. Baik, siapa yang mau berdoa? Yang mau memimpin doa? Mau berdoa. Ya, Dela, silakan Dela. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Kita katakan kemenangan kami dari Yesus Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Dela. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita. Siapa yang tadi yang sudah kisma? Bapak mau tanya, sebelum kita kisma, kita melakukan apa? Tobat Pak. Pelajaran. Ya, selain pembelajaran apa lagi? Dibaptis. Koleksi. Pastinya sudah dibaptis. Nah, sebelum kita menerima kisma, pastinya sudah yang terutama adalah kita melakukan pertobatan. Nah, pada hari ini materi kita adalah Pertobatan. sakramen tobat. Semuanya sudah dibaptis? Sudah. Sudah kisma juga? Sudah. Baik, kita akan melihat sakramen tobat. Ada beberapa hal yang menjadi prioritas utama dalam pertobatan itu adalah yang pertama itu indulgensi. Yang kedua terus yang ketiga, ada yang tahu? Penitensi. Ya, betul. Baik, kita akan pada materi ini kita akan melihat bagaimana si orang bertobat itu, apa akibat dosa, dari mana dia bisa berdosa, siapa yang pertama kali melakukan dosa, kemudian apa yang harus dilakukan seseorang jika ia berdosa. Nah, oke, yang pertama kita harus tahu dosa. Apa itu dosa? Siapa yang tahu? Yang bisa katakan? Oke, siapa namanya? Silakan. Apa itu dosa? Ya, siapa lagi? Ya, Indra. Perbuatan dosa itu yaitu tahu dan mau. Sama ada. Tahu dan mau, terus ada satu lagi. Saya akan memberi contohnya. Ya, silakan. Dia tahu mencuri tapi dia masih melakukannya. Ya, itu benar sekali. Ada lagi? Dosa.
Siapa di sini yang tidak pernah melakukan dosa? Saya Pak. Kalau dia tidak pernah melakukan dosa, Bapak langsung beri dia nama malaikat. Jangan dosa. Baik. Dosa adalah seperti yang dikatakan oleh teman kalian Tiwi dan Lintai serta yang diberikan contoh oleh teman kalian Rima bahwa dosa itu harus perbuatan yang melanggar perintah-perintah Tuhan yang dilakukan secara sadar, mau dan bebas. Juga dosa ini bisa memutus hubungan kita dengan Allah. Ya, kita akan melihat yang pertama, akibat dosa. Nah, sebelum kita lanjutkan ke akibat dosa ini, Bapak punya sebuah cerita dan Bapak minta seseorang dari kalian untuk membacakan cerita. Siapa yang bersedia untuk membacakan cerita di sini? Ada yang mau? Ceritanya singkat. Saniwan. Oke, silakan Saniwan. Maju saja, karena ceritanya pendek. Itu ceritanya godaan. Seorang pemuda bekerja sebagai pesuruh di dalam satu perusahaan besar. Tiap hari sementara bekerja, pemuda itu melihat sejumlah besar uang di atas meja kerja pimpinan perusahaan itu. Akhirnya pada suatu kesempatan dia mengatakan kepada pemimpin perusahaan, "Tuan, saya tidak bisa lagi datang ke sini dan bekerja di sini." Pemimpin perusahaan sangat heran dan bertanya mengapa ia berdiam demikian. Pemuda itu menjawab, "Setiap hari sementara bekerja saya melihat uang banyak di atas meja tuan. Saya digodai oleh setan untuk mengambil sebagian dari uang itu. Akan tetapi saya tidak ingin menjadi pencuri dan saya takut bahwa pada suatu hari saya akhirnya mengambil uang itu." Pemimpin perusahaan sangat kagum dengan watak pemuda itu dan ia ingin agar ia tetap bekerja. Maka ia berkata kepadanya, "Baik sekali bahwa engkau mengatakan kepada saya, tetapi saya minta supaya Anda tetap bekerja terus di perusahaan ini, dan mulai sekarang saya tidak akan lagi membiarkan uang berserakan di atas meja saya untuk menggodai engkau." Pemuda itu berterima kasih kepada majikannya dan mereka Kalian semua harus menyimak ya. Ya Nanti Pak. Bapak akan beri pertanyaan. Oh, sudah selesai. Terima kasih kepada Sadiwan. Baik. Hal yang pertama yang mau Bapak tanyakan, apa judul cerita tadi? Nah, pertanyaan dari Bapak adalah siapa yang pernah mendapat godaan? Ada? Coba kita ngeri ada. Yang ada, apakah pengalaman godaan kalian sama dengan pengalaman dengan cerita ini? Ada? Baik, cerita ini kan ada seorang pelayan. Dia bekerja di sebuah perusahaan. Ketika itu bosnya ini selalu menyimpan uang sembarangan. Pasti bosnya ini adalah untuk mencobai pelayannya ini, karyawannya ini. Jadi dia menyimpan segala uangnya di sini, nanti ketika setiap hari pelayannya datang dan uangnya ada di situ. Setiap hari uangnya ada di situ. Tetapi pelayan ini tidak tahu bahwa itu adalah tujuan dari bosnya ini supaya mencobai dia. Apa kata pelayannya? "Tuan, besok saya tidak masuk dan saya tidak akan masuk lagi." Artinya dia mau berhenti. Kenapa? Kata tuannya. Karena setiap hari saya melihat uang tuan ada di atas meja. Dan sebagai manusia saya juga bisa berbuat dosa. Saya bisa saja mengambil uang ini tanpa pengetahuan dari bos, dari tuan. Jadi apa? Jadi bosnya ini bosnya berpikir, dia mempunyai hati yang mulia, kata bosnya. Kenapa dia berkata mempunyai hati mulia? Dia mau mengundurkan diri karena uang itu sangat banyak dan tidak mau diambil. Artinya godaan itu mampu ditolak. Benar kata Tiwi. Siapa Bang? Cemungut. Baik. Ada beberapa hal yang mau Bapak
Tidak ada yang punya kesan? Oke, yang pastinya kita mempunyai kesan yang sangat luar biasa ya. Seorang pelayan